Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman misalkan iseng di kalkulator, itu misalkan gini, 15 dibagi 0 tuh hasilnya berapa? Kemudian coba 7 dibagi 0 hasilnya berapa? Atau 0 dibagi 0 hasilnya berapa? Nah, kemudian kalau untuk negatif 3 dibagi dengan 0 hasilnya berapa? Nah, pasti teman-teman akan menemukan di kalkulator itu kalau tidak tulisannya seperti ini, math error atau undefined atau tidak terdefinisi atau can't divide by 0. Nah, sekarang kita coba ya di kalkulator saya nih di tab ini ya. Nah, kita coba ke menu kalkulator. Nah, ini lihat 15 dibagi 0 sama dengan can divide by 0 atau 7 dibagi 0 sama can divide by 0. Sekarang kalau 0 dibagi 0 can divide by 0. Nah, sekarang kalau negatif 3 dibagi 0 can divide by 0. Nah, berarti semuanya tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman ceritanya. Di video sebelumnya itu kan kita telah sama-sama tahu ya bahwa pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Contoh, misalkan saya punya di sini 15 dibagi 5 gitu ya. Nah, maksudnya berulang kan seperti ini, seperti video-video sebelumnya ya. Yaitu 15 tambah kita kurangkan dengan 5 gitu kan. Nah, ini hasilnya berapa? 10. Kemudian 10 apakah masih bisa dikurang dengan 5? Bisa. Kita kurangkan 10 dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, 5 apakah masih bisa kurangkan dengan 5? Oh, masih bisa juga. Ternyata kurangkan 5, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau nanti angka di bawah ini sudah sampai 0, hasilnya adalah sisa 0 atau sisa kurang dari, dalam hal ini pembaginya itu adalah 5 ya. 5 itu sebagai pembagi ya. Maka stop. Nah, tinggal kita hitung sekarang 5 atau pembagi yang digunakan itu ada berapa. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sisanya 0. 3 sisa 0. Sama juga artinya dengan 3. Oke ya. Sekarang kalau misalkan 16 dibagi 5. Nah, berarti kan ini 16 dikurangi 5. Masih bisa kan kurang 5? Hasilnya adalah 11. 11 masih bisa kurang 5? Masih bisa. Nah, 11 kurang 5 hasilnya adalah 6. 6 masih bisa nggak kurang 5? Oh, masih bisa juga. Ya udah, berarti 6 dikurang 5 hasilnya 1. Nah, 1 ini berarti merupakan sisa yang kurang dari pembagi. Itu. Nah, berarti kita stop. Berarti 5-nya ada berapa nih? Kita gunakan 1, 2, 3. 3. Sisanya 1. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang balik ke kasus tadi. Kenapa dibagi 0 tuh hasilnya error atau tidak terdefinisi atau tulisannya tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, sekarang gini. Pertama, misalkan ini deh, 7 dibagi 0. Berarti kan kalau secara pengertian yang sudah kita pelajari itu kan karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang, maka berarti kan 7 dikurangi 0, hasilnya berapa? 7. 7 masih bisa kurang 0? Masih bisa, kurangin 0 lagi. 7 kurang 0 hasilnya 7. Loh, kok 7 lagi? Masih bisa kurang 0? Masih bisa sih. Tapi apakah 7 kurang 0 jadi lebih kecil? Ternyata enggak, 7 lagi. Jadinya ini begitu seterusnya gitu loh. Sampai kita nggak tahu ini berapa 0 yang akan dipakai
gitu. Nah, begitu juga dengan angka lain, misalkan 3 dibagi 0. Tuh, sama 3 kurang 0, kurang 0, kurang 0, kurang 0, kurang 0, sampai nggak tahu sampai kapan. Ini hasilnya tuh nggak akan sampai 0 ataupun kurang dari 3. Hasilnya tetap akan sama dengan 3 terus gitu kan. Nah, makanya itu 7 dibagi 0 nanti hasilnya jadi 7. Kalau 3 dibagi 0 nanti tiba-tiba hasilnya jadi 3 gitu kan. Tetap 3 dikurang-kurangin terus. Nah, makanya ini kita nggak tahu nih berapa kali sih ini 0 ini sampai dia itu hasilnya itu sisanya menjadi 0 atau memiliki angka kurang dari si pembaginya, kurang dari ininya gitu loh. Kan nggak mungkin gitu kan, gitu ceritanya. Nah, jadi mengapa akhirnya bagi 0 itu tidak bisa atau error atau tidak terdefinisi, ya karena ini, karena kita nggak tahu nih, bahkan kita nggak akan pernah bisa membuat 7 ini ketika dibagi 0 itu menjadi paling tidak menjadi habis gitu, nggak bisa habis gitu loh. Tetap hasilnya kan kita lihat ya, kurangin 7 lagi, nih 7 lagi, nah kalau ini 3 lagi, kurangin lagi 3 lagi, nih 3 lagi, 3 lagi, nah, nggak akan bisa jadi 2, 1 atau bahkan 0. Nah, itulah teman-teman, makanya kenapa pembagian dengan 0 itu hasilnya error. Nah, berkaitan dengan kalau misalkan gini, kita tahu bahwa 4 dikali 0 sama dengan 0, berarti 0 kali 4 sama dengan 0 juga. Kenapa bisa begini? Nah, karena gini konsepnya, berarti artinya kalau 4 kali 0 itu kan berarti kan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? 0 juga. Nah, sekarang 0 kali 4, kenapa bisa sama dengan 0? Nah, sekarang gini, misalkan kita punya 0 kotak, kotaknya jumlahnya 0. Nah, sedangkan di kotak tersebut ada isinya 4 bola. Berarti jumlah bolanya berapa? Nah, karena kotaknya aja 0, terus nggak mungkin kan kotak itu juga ada bolanya gitu. Makanya hasilnya juga 0. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih sih, misalkan nih, tadi kan 4 kali 0 sama dengan 0 ya. Terus 3 kali 0 hasilnya 0 juga. 2 kali 0 sama dengan 0 juga. Nah, ini kalau kita geser 0-nya ke sini, berarti kan 4 sama dengan 0 per 0. 3 sama dengan 0 per 0. 2 sama dengan 0 per 0 juga. Nah, berarti 0 per 0 ini hasilnya berapa? Gitu. 1 kah? 2 kah? 3 kah? 1.000.000 kah? Nah, itulah makanya kalau di matematika 0 per 0 ini juga sama dengan tidak terdefinisi. Sehingga di kalkulator itu jadi error atau undefined atau tulisannya can't divide by 0. Nah, jadi kira-kira itu ya teman-teman, pembagian dengan 0 kenapa hasilnya itu error atau undefined gitu. Karena ya kita untuk yang 0 per 0 aja kita nggak tahu nih hasilnya tuh 4, 3, 2, 1, apakah 0 juga kah, ataukah 5 kah, 6 kah, 1.000.000 kah, negatif 1.000.000 kah, negatif 100 kah, kita nggak tahu hasilnya berapa. Ternyata sama juga begitu kan. Nah, untuk yang ini ya seperti ini, kita nggak tahu nih berapa. Kalau yang sebelumnya itu kita tahu bahwa misalkan 15 bagi 5 itu 5-nya akan kita pakai sebanyak 3 kali sehingga 15 itu habis. Atau kalau 16 bagi 5, maka 5-nya kita pakai 3 kali sehingga 16 itu akan bersisa 1. 1 itu kan kurang dari 3, kurang dari 5 sebagai pembaginya gitu kan. Nah, kalau ini gimana? 7 bagi 0. Nah, ya udah. 0-nya kita terus kurangin, tapi hasilnya kan nggak akan berkurang. Tetap nilainya 7, 7, 7, 7. Nah, sampai kapan mau habis gitu. Atau sampai kapan jumlahnya itu nanti akan kurang dari 7. Minimal jadi 6 aja jumlahnya. Minimal ketika dikurangi itu jadi 6 aja. Tapi kan nggak mungkin kalau kurangin 0. Iya nggak? Nah, iya gitu. Nah, oke ya. Tuh teman-teman. Jadi kira-kira konsep kenapa kalau kita melakukan bagian dengan 0 itu hasilnya error atau undefined atau tidak terdefinisi gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham semua ya konsepnya. Nah, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.